Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura Randita Zulalia. Aku biasa dipanggil Naura dan aku dari IPB University. Jadi teman-teman, aku adalah salah satu mahasiswa baru angkatan 60 yang kemarin telah mengikuti rangkaian MPKMB. Nah, salah satu rangkaian dari MPKMB ini adalah materi dari yang tak lain dan tak bukan adalah Kak Maudy Ayunda. Buat aku kuliah itu masa pendewasaan, di masa dimana aku lebih mengenal diri aku sendiri. Sebenarnya apa sih yang aku inginkan? Nah teman-teman, pada video kali ini aku mau membagikan nih beberapa materi dan juga insight dari Kak Maudy Ayunda tentang becoming a powerful and agile learner ke teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa baru seperti aku. Apa sih agile itu? Berdasarkan dictionary ya dari Google nih teman-teman, agile itu artinya able to move quickly and easily. Nah, sebagai mahasiswa baru, tentunya kita berada di lingkungan yang baru ya teman-teman, yang benar-benar berbeda dari masa-masa kita di SMA kemarin. Di masa kuliah ini, kita lebih dituntut untuk menjadi individu yang mandiri ya teman-teman. Nah, tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, terutama bagi kita para mahasiswa baru nih. Jadi menurut aku pribadi, agile di sini yang dimaksud bukan cuman bagaimana cara kita untuk bekerja secara cepat gitu ya, tapi bagaimana kita sebagai individu mampu beradaptasi dengan lingkungan kita yang baru dengan rentang waktu yang bisa dibilang cukup cepat, tapi kita bisa stabil di lingkungan baru itu. Untuk menjadi individu yang stabil dengan lingkungan yang baru dan menjadi mahasiswa yang baik, aku di sini mau share beberapa soft skills yang harus kita miliki dan kita kembangkan di masa perkuliahan. Yang pertama adalah time management. Time management merupakan kemampuan kita bagi seorang individu untuk mengatur waktu sebaik mungkin agar kegiatan-kegiatan kita sehari-harinya itu bisa terlaksanakan semuanya dengan baik, efektif, dan juga maksimal. Nah, apa sih time management itu penting? Aku sebagai mahasiswa baru aja udah ngerasain banget bahwa di kuliah ini kegiatan-kegiatannya lebih intens daripada waktu SMA dulu nih teman-teman. Nah, skill time management ini kita perlukan agar kita tuh nggak keteteran dengan kegiatan-kegiatan yang kita miliki, seperti kewajiban kita untuk belajar di kelas ataupun keinginan-keinginan kita untuk mengikuti organisasi baru. Gimana sih caranya kita untuk meningkatkan skill time management kita? Nah, ini berkaitan nih dengan soft skill kedua yang harus kita punya, yaitu organizing. Nah, salah satu cara untuk organize things adalah dengan membuat weekly planner. Dalam weekly planner itu, kita akan menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita ikuti. Seperti jadwal gitu sih teman-teman. Nah, ketika kita sedang organize things atau mengorganisir jadwal-jadwal kita juga akan di situ belajar bagaimana cara kita menentukan prioritas. Pasti kita akan menemukan hal-hal yang penting dan mana yang kurang penting. Nah, disitulah cara kita sebagai individu untuk menentukan mana sih yang bakal lebih berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Soft skill yang ketiga, communication. Komunikasi ini cakupannya cukup luas ya teman-teman. Ada public speaking, how to talk to others, and how to listen to others. Nah, sebagai mahasiswa baru kita harus banget nih memiliki skill komunikasi yang baik. Baik secara public speaking, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat dan menuangkan pikiran kita di depan halayak ramai. Ataupun bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita secara individual ke teman kita, atau mungkin ke orang-orang yang hierarkinya di atas kita seperti dosen atau mungkin juga kakak tingkat. Dan yang terakhir ini yang mungkin paling sering kita lupain ya teman-teman, yaitu skill untuk mendengarkan pendapat orang lain. Aku pernah ikut kegiatan teman-teman yang mengingatkan bahwa Tuhan itu udah menciptakan kita sebagai manusia untuk memiliki satu mulut dan dua telinga. Sebenarnya kita punya satu mulut loh, tapi entah kenapa kita sebagai manusia seringkali lebih menggunakan mulut kita daripada telinga kita yang dikasihnya dua gitu sama Tuhan. Yang sebenarnya yang lebih baik adalah kita mendengarkan terlebih dahulu, mencerna, baru kita memberikan respon kita. Yang keempat, yaitu adapting. Fellow maba, teman-teman mabaku, aku yakin kita masuk ke kuliah itu kita masuk ke lingkungan yang baru. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin ngerantau dan kuliah di luar kota atau mungkin di luar negeri. Nah, skill ini kita perluin banget ya teman-teman, karena dengan adanya skill ini kita tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengembangkan diri kita agar kita bisa menjadi individu yang lebih berkembang, yang lebih maju, nggak stuck di situ aja hanya karena kaget dengan lingkungan baru.
Dan yang terakhir adalah collaboration. Kenapa sih kita perlu banget nih skill kolaborasi? Karena ketika kita masuk kuliah nanti akan ada banyak sekali project yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Baik itu di kelas, ataupun kita ikut organisasi, kita ikut UKM, dan lain sebagainya. Pasti kita lakuin bersama-sama dengan orang lain yang memiliki pendapat, prinsip yang berbeda dengan kita. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa menerima dan juga memberikan inovasi baru nih yang cocok untuk semuanya. Teman-teman, dari 5 soft skills itu dapat kita kembangkan dengan yang pertama, kita harus peka terhadap lingkungan kita dengan melihat saja ya, dan juga kita mengamati, kita bisa belajar banyak banget dari orang lain. Yang kedua adalah kita harus bisa menjadi individu yang percaya diri dan terbuka. Yang ketiga adalah aktif berorganisasi. Sebenarnya ini nggak harus organisasi banget kok teman-teman. Kita ikut project, kita volunteer, kita ikut kepanitiaan, dan lain sebagainya. Atau sebatas kita belajar bareng dengan teman-teman, itu bisa banget untuk meningkatkan 5 skills tadi. Nah teman-teman, sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Aku juga masih belajar dan juga masih menjalani kehidupan kuliah yang super baru ini, tapi aku harap bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih.